Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman wa rizqan fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaik. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita lanjutkan tilawah kita di halaman 73. Quran surat Ali Imran ayat 174. Mangga Bu Teti. Satu orang 2 ayat. Satu aja na ibu nada di hapunten abdi suwantena nuju kirang ieu. Lebih seksi, enggak? Enggak, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'u wattaba'u ridwanallah wallahu du fadlin azim. Hati-hati Bu, ini sanes dal tapi zal zu. Wallahu du fadlin azim. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Kami badi wakaf di dia kumaha Bu tadi? Aulia Pamit Aulia pamit bade liren. Jadi diulang wallahu dzu fadlin azim. Ayah huruf zal, ayah huruf dhad, ayah huruf dha. Wallahu dzu fadlin azim. Alhamdulillah, Masya Allah, barakallahu fiik. Salajengna nomor 2. Atas Bu. Atasnya tadi itu selesai. Oh iya, alhamdulillah. No, ayat selanjutnya. Nomor 2 enggak? 2 ayat 170 genep, 177. Ijal deui Ibu Ida nanya. Teh Susan tuh siap Teh Susan? Ya boleh Bu. Oh ya, Bu Idanya menghilang lagi sinyalnya kayaknya. Teh Susan ayat 176, 177. Oh 2 ayat ya Bu? Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahjunkal lazina yusari'una fil kufr innahum lay ini enggak Bu sih? Apa sih namanya? Ya ini guna innahum layyadurrullaha. Innahum layyadurrullaha say'a yuridullahu alla yaj'ala lahum haddun fil akhirah.
Coba diulang dari sini. Wal Wong fil akhirah. dari mana, Bu? Dari sini, dari Wong fil akhirah. Haddong fil akhirah. Ya, Walahum azabun adim. azim. Walahum azabun azim. Ya, Innal ladzina nashtarawul kufra bil imani layadurrullaha syai'a walahum azabun alim. Masya Allah, barakallahu fiik. Bu Ida enggak? Bu Ida terlempar. Bu Ida 178, 178. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya? Mohon. Laras, Bu. Wala ya sabannalladzina kafaru lannama numli lahum khairul linanfusihim. Sekedap diulang deui ti annama numli lahum khairul li anfusihim, huruf hamzah. Annama numli lahum khairul li anfusihim. Innama numli lahum liyazdadu isman. Innama numli lahum liyazdadu isman walahum azabum muhin. Isman Pak pendak sareng wau aya gunnah janten dibacana ismau walahum Ismau walahum azabum muhin. Maka nallahu liyadzara mu'minina ala ma antum alaih. Panjang kami pada wakaf. Ya, alaih. Ya, Masya Allah. Ala ma antum alaihi hatta yamida khabisa minat thayyibin. Nah, cobi upami bade eureun di dieu hatta yamizal khabisa minat thayyib. Aya qalqalah dina yamiza ieu huruf zai sapertos suara lebah zzz, gitu. Janten aya detis lebah. Yamizal khabisa di hatta, Ibu. Ya. Hatta yamizal khabisa minat thayyib. Pada berhenti minal thayyib. Minat thayyib. Ya. Wa ma kana Allahu yutli'akum 'alal ghaibi walakin Allah yajtani mir Rusulih kami bedeliren. Ya.
walakinallaha yajtabi min rusulih. Su'na pendek, mir ya. Mir rusulihi ma tasa'u fa aminu billahi wa rusulih. Ya, sekedap. Mayyasha sanes tasya huruf ya. Mayyasya'u. Terus warusulih sami sapertosna tadi su'na pendek. Margi teu aya mad. Warusulih. Ulang tadi mayyasha. Mayyasa'u fa aminu billahi wa rusulih. Ya. Wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun azim. Ya, sekadap wa in aya dengung deui aya gunnah ditahan lami lebih lami sekali. Wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun azim. Masya Allah. Coba Bu Pami diulang ti watat taku. Aya huruf bertasydid dina huruf ta jantan langsung dicantolkeun. Watat taku dicantolkeun ditahan. Watat taku. Watat taku falakum ajrun azim. Masya Allah. Barakallahu fiik. Salajengna Bu Ai. Bentar, barusan lagi ngajak yang kelompok 2, jadi lagi chatting barusan di grup tilawah. Kenapa? 180 nu paling handap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala yahsabannalladzina yabkhaluna bima ini A-nya panjang ya? Mohon mad badal 2 harokat. Bima atahumullahu min fadlihi huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi miya ro-nya yang panjang ya. Ya. Walillahi miyarasus samawati wal ardh wallahu bima ta'maluna khabir. Ayat deui. Oh iya. Kela kahalangan ku wajah teteh. Nah, kana foto nah. Ini anu ini tah kela ku jempol salah dicepeng. Laqad sami'allahu qawlan ladzina qalul Tayaklam. qalu innallaha faqirun qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya'u sanaktub. Ya, sekedar. Qulu dina qulu aya benderaan berarti dibaca opat. Terus aunia aya huruf mim di atasna berarti tanda waqaf berhenti, harus berhenti. Betul. Qalu innallaha faqiru wa nahnu agniya
Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya bighairi haqq. Bighairi Qalqalahnya jangan langsung dipantulkan karena di sini ada tanda tasydid. Jadi Bighairi haqqu. Tahan dulu baru pantulkan ya. Oh iya. Qalu wa qatlahumul anbiya bighairi haqq. Haqqu. Harus agak kurang terdengar ya. Ya. Qalu wa qatlahumul anbiya bighairi haqq. Itu masih langsung dilepas, Bu. Haq. Kira. Ya jeda. Bighairi haqqu. Haq. Kira. Kalau nggak ada tasydid kan bighairi haqqu. Kalau ada tasydidnya bighairi haqqu. Nah, Ditahan dulu. Bu Ai mana swantana? Bu Ai ke mute. Oh. Diulang lagi yang itu teknik menahannya teh gimana ya pas haknya teh? Ditahan dulu kayak musaktah Ibu, ditahan baru dipantulkan. Jadi kalau kasarnya gini, hak gitu. Oh iya. Jadi diperlambat gitu suara pantulannya. Oh iya. Qalu wa qatlahumul anbiya bighairi haqq. Belum ya? Kan bighairi haqq. Udah nempel dulu lak-lak. Ditempel dulu, jangan dulu dikeluarin. Kasar aja dulu gini Bu, bighairi haqq. Nah, gitu dulu. Kayak di ini aja ya, dibuat dulu ya. Ya, dibuat dulu biar nanti tahu kalau harus jedanya segini gitu. Ya, coba. Qalu wa qatlahumul anbiya bighairi haqq. Haqq. Bohongan dulu aja gini. Ya. Hak. Hak. Nah, jadi, gitu. Tapi dibuat ya, itu masih bisa lantur. Hak. Nah, itu dibuat. Ya, gitu. Nanti tinggal dicantolin yang koknya dicantolin ke tenggorokan hak. Hak. Gitu. Gitu ya. Ya. Wan bighairi haqqin wa naqulu dzuqu adzabal hariq. Insyaallah barakallahu fiik. Atas sadayana wih deui Bu Rini tacan ya. Bu Rini mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laisa bidzallamin lil 'abid. Alladzina qalu innallaha ahida ilaina alla nu'mina lirasulin hatta ya'tiyana biqurban yang ta'kuluhun nar. Qul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinati wa billadzi qultum falima qataltumuhum in kuntum shadiqin. Masya Allah, barakallahu fiik. Salajengna Teh Tuti, mangga. Bismillahirrahmanirrahim.
Fa in kadzabuka faqad kudziba rusulun min qablika ja'u bil bayyinat min qablika ja'u bil bayyinati waz zuburi wal kitabil muqimun. Subhanallah. Ulang di tija'u, na 2 harokat. Ja'u bil bayyinati waz zuburi wal kitabil munir. Nah, sekedar hati-hati dina ieu huruf zai aya suara desis lebah waz zuburi Wal kitabil munir. ya. Ayat deui. Kullu subhanallah. Kullu nafsin dha'ifatul maut. Za'iqo huruf qaf sanes huruf fa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kia maknya 2 harokat. Wa innama makna 2 harokat. Wa innama tuwaffauna qiyamah. Nah, sami 2 harokat 2 harokat. Wa innama tuwaffawna Panjang teuing makna 2 harokat saja. 2 harokat 1 ketukan. Wa innama tuwaffawna leres teh. Nah, segitu sip, mantap, Masya Allah. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Nah, ya anak kepanjangan deui qiyamah. Yaumal qiyamah. Nah, segitu, Masya Allah. Langsung. Faman zurziha anin nari wa faman juhjiha Aya gunnah faman gunnah ikhfa. Faman zuhziha huruf lebah zuhziha. Faman zuhziha anin nari wa udkhila Ya. Wa udkhilal jannata faqad faz. Panjang? Ya. Faz huruf zaidai. Suara lebah. Udkhilal jannata faqad faz. Faz. Nah. Wa mal hayatud dunya ila mata'ul gurur. Ya, dina ila ayah huruf ayat tasydid di atasnya yang ditekan illa mata'ul gurur. Masya Allah, barakallahu fiik. Wih deui ka nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Latublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa latasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adan kasira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Saya deui. Wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul Ini huruf shin tapi huruf sa misa. Wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyin. Misa digigit lidahna misa. Nah, itu. Misa. Nah, misa.
Wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu linnasi wa la taktumunahu fanabaduhu wara'a duhurihim wa Waro ayam muttasil. Oh, kirang panjang namanya. Nomor rusuh. Anu tadi ada semua witan, nomor rusuh. Wala taktumunahu fanabaduhu wara'a duhurihim. Sanes waro'a tapi waro'a. Oh, wala taktumunahu Panabadhuhu. wala taktumunahu fanabaduhu wara'a duhurihim wastarau bihi samanan qalila. Terus Bu? Samanan qalila. Biasa diulang Bu, keabis wonten sampai putus-putus punten. Wala taktumunahu fanabadu wara'a duhurihim wastarau bihi samanan qalila fabi'sa ma yashtarun. Alhamdulillah, Masya Allah, barakallahu fiik. Terus mulai stabil gunnah sareng madna kantun sakadik-sakadik deui. Lajeng Atur nuhun. Masya Allah. Bu Ida mangga. Bismillahirrahmanirrahim. La tasabannal ladzina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna salah ya. Terus atau wa yuhibbuna aya gunnah. Ya. Atau wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam laf'alu fala tasabannahum. Nah, sekadap bimalam tenes taf'alu tapi yaf'alu. Bima lam yaf'alu fala ta'sabannahum bimafaratim minal azab. Sekadap tahan bimafazatim anak bimafazatim minal azab. Bimafajatim minal azab. Walahum azabun alim. Walillahi mulkus samawati wal ard. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Masya Allah, barakallahu fiik. Nomor selanjutnya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil. Ana nyempil tadi lebat berarti iya alifna tanda panjang. Oh ya. Wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Nah, pami iya pendek liulil margi wawunya pakai tanda sifar gitu. Jadi wawunya diabaikan bukan tanda mad. Jadi ini seperti gini nih, dianggap tidak ada. Liulil albab gitu. Oh ya. Ulangi Bu. Ya.
Wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Masya Allah. Barakallahu fiik. Selanjutnya. Saya baru- aja Bu, baru saya. belum baru satu ayat. Sampai satu. Maaf. Satu ayat lagi. Ya. Allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ya, tahan sebentar. Yang ini, yang waku'u, U-nya terlalu panjang, U-nya 2 harokat saja. Nah, yang di mau dengan dau ada gunnah. Qiyamau waku'udau. Oh ya. Allazina yazkuruna Allaha. Bentar Bu. Allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. Ya, Habis nafasnya. ya gitu, cari aman di situ. Mending waqaf. Dari qiyamau. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fil khalq. Tidak ada alif lam fi khalqu. Oh, itu panjang nggak Bu yang fi? Fi-nya panjang. Atau Atau bi, betul. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ya. Wal ardi rabbana ma khalaqta hadza Wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka fakina azabannar. Masya Allah, barakallahu fiik. Sekarang Bu Nenti Mangga. Bu Nenti 3 ayat sampai bawah ya. Assalamualaikum, hapunten ya telat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Ya, entesan klep. Ya tadi rada lemot ya nak laptopnya nangge laptop tapi lemot. Seberanya tadi teh? Bu, 192 Bu Dogika sampai ujung halaman. Oh, tilu. Mohon tilu ayat. Rabbana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang. Nih yang ini. Rabbana innana sami'na munari. Yang ini Bu. Tetet. Yang ini. Oh, Rabbana itu ya. Ya. Oke. Nah, kacamata teh nya. Rabbana inna sami ya Robbananya. Oh iya ya. Bentar. Nah, yang satu innaka. Rabbana innaka man Innaka. Itu tentu atau apa ya? Kecil banget sih. Nah, ini Rabbana innaka matudkhilin. Tud ya, itu tud. Iya itu teh tud ya. Oh iya. Ya. Asa alif kieunya. Di zoom, Bu. Rabbana kah? Terus di zoom. Oh, terus iya ya. Di iya teh asa alif pisan. Terus ya. Dah bismillah dah. Tapi eta detektif Conan tuh Bu Neng. Hah? Aca saja detektif Conan keluarkan. Detektif Kayak teh Conan. asa teu teka iya.
Juga nambihan sih nama ya. Sering terima tak kalau tahu. Masya Allah. Masya Allah. Dah, bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka man tudhilil naro faqad ahroitah. Ya, sekadap. Kurang sekadik Bu. Innaka Rabbana innaka. Coba bisa gitu. Rabbana innaka Ya. mainud. Sekedap ainan ieu man tudkhilin naro. Nah, sampai dinya. Man tudhilil naro faqad ahroitah. Sekedap faqad Masih salahnya. zaid. Oh iya. Sanesro tapi zai. Oh iya zai. Rozaitah. Berarti zaitah. Zaita. Oh Nah, nggak dibaca ya itu. faqad zaitah. Faqad zaita. Zaitah ada huruf H-nya di belakang. Pakai H ya, benar. Ya. Faqad zaita. Ya, Masya Allah. Wa Sambung. malizolimina min ansor. Masya Allah. Madnya udah betul. Sekarang tinggal dengungnya, Bu. Tinggal gunnahnya. Ada Kurang ya? gunnahnya di sini. Di sini nih, di ansor. Jadi, Ansor. min ansor. Diulang? Iya, dari min. Oh, dari min aja. Min ansor. Nah, gitu. Masya Allah. Lanjut. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadil li'i Ya, lil'i ya, sedikit-sedikit lagi, Bu ya. Seperti tadi ya. Lil'i ma itu Ya. iya ya, ya mati ya. Ya, dari sini ada ya mati, di sini ada ya mati. Dari sini munadiyai, ini ada gunnah. Oh iya, gunnah. Munadiyai yunadi lil iman. Nah, Ibu wakuf di sini. Dua-dua ya, dua-dua harkat ya. Ini 2, yang ini 4 karena ya. berwakuf ya. Ibu ulang dari munadiyai. Munadiyai yunadili iman. Nah, Masya Allah. Satu lagi ketinggalan Bu, ini huruf lam. Oh, Lil. iya. Lil. Iman. Nah. Dari mana? Dari man? Dari munadiyai. Munadiyai Dia pendek. Munadiyai yunadi il iman. Lil iman. Ketutup ya? Masya Allah, ya betul. Ini wakaf di sini. Sekarang Ibu ulang lagi dari sini. Nah, sekarang baru 2 karena mau wasol. Iya. Lil imani an. Lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Masya Allah, lanjut Bu. Rabbana fal apa itu ya? Betul. Rabbana fak. Oh ya. Betul. Goya itu ya. Iya. Ya. Ini hamzah wasol, tidak dibaca. Hamzah wasol ya. Ya. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'at. Kecil banget. Ibu ulang dari sini wakafir. K-nya nggak pakai tasdid. Fa-nya pakai tasdid. Jadi wakafir. Anna wakafir anna sayyi'at. Fa-nya di tasdid. Wakafir
Nukaffir anna sayyi'ani tina wa Sayyiatina. atina ya itu ya. Sayyiatina. Sayyi'atina wa Watawaffana. dari mana? Sayyiatina. Sayyi'at. Sebentar saya zoom lagi. Bisa. Nah. Ada atas sakit Sakit, Pak? bisa. Itu kan rapet gitu. Pilih lepat ya, Nak. Dari sini ya. Sayyiatina wa tawaffana. Sayyi'atina wa tawakkaf. Maaf. Sayyi'atina wa tawaffana ma'al abror. Masya Allah. Hijri Ibu. Rabbana wa atina ma wa atana ala rasulik. Hati-hati, nggak ada mad di sini. Ala rusulik. Langsung ya. Ala rusulika wala tuhzi. Mati dulu. Dimatikan dulu. Dimatikan dulu kayak tadi. Ala rusulik. Ala rusulik. Nah, gitu. Sekarang baru diwasol. Ala rusulika. Ala rusulika wala tahzina yaumal qiyamah. Nah, yang ini di domah, Bu. Masih. Wala tuhzina. Wala tuhzina yaumal qiyamah. Mahnya jangan terlalu panjang, mahnya juga pendek. Yang ini 2 harokat, ini 1 harokat. Yaumal qiyamah. Yaumal qiyamah. Nah, Masya Allah, sedikit lagi. Innaka la tukhliful mi'ad. Nah, sedikit lagi, Bu. Yang ini kaknya 1 harokat. Innaka la tukhliful mi'ad. Masya Allah, barakallahu fiik. Kasiangan abdi saya mata nasa balolor. Punten Bu Astaz. Aduh ya Allah. Bu Aai. Syaitanirrajim. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala anni la udhi'u amala amilin minkum min dzakarin aw unsa ba'dukum min ba'din falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udzu fi sabili wa qatalu. Sudah. Sabili, li nama tobi'i. Oh ya. Fi sabili wa qatalu wa kutilu la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar sawaban min indillahi wallahu indahu husnus thawab. Di sini waqaf jaiz berhenti, Bu ya. Tapi tidak apa-apa. Masya Allah. Ya. Ini berhenti jim. Kalau jim berhenti, tapi nggak apa-apa. Tidak.
Tidak apa? Kenapa Bu? Wajib Enggak. Tanda berhenti saja, sebaiknya berhenti saja. ya. Sebaik- Jadi kalimatnya sebaiknya berarti otomatis alangkah baiknya dilakukan berhenti gitu ya. Iya, tapi kalau kayak tadi wakaf pun sebenarnya tidak apa-apa karena tidak tidak merubah makna. Jadi Oh. sebenarnya tanda wakaf itu kan kalau di kita itu tanda titik dengan koma. Ya, betul. Gitu. Jadi ini itu seperti tanda titik gitu kalau huruf jim itu. Oh ya, jadi sudah selesai gitu artinya nyambung. Ya, tapi kalau mau dilanjutkan juga tidak apa-apa kan, contoh gini. Misalnya gini, saya mau makan, saya mau tidur. Saya boleh bilang gini, saya mau makan, saya mau tidur kan boleh ya? Atau Ya. misalnya saya mau makan, saya mau tidur, boleh juga kan? Oh Baiknya iya. berhenti ya kalau ada gym gitu ya, Bu Ustaz. Jadi kalau gym ini ya boleh berhenti, tapi boleh juga kayak tadi dilangsung juga tidak apa-apa sebenarnya ya, karena tidak merubah makna kan gitu. Jadi ini seperti tanda titik. Beda misalnya dengan yang ini sholat ini mungkin kalau kita ibaratkan di Indonesia seperti koma kali ya gitu. Jadi kalau misalnya mau berhenti boleh. Mau berhenti boleh kalau mau kalau mau dilanjut lebih baik gitu. Kalau misalnya mau berhenti ini di sini, ambil lagi dari belakangnya gitu. Jadi dukum mimba. Jadi bukan artinya kalau misalnya sholat ini wasol lebih baik, berarti nggak boleh berhenti. Nah, enggak juga. Jadi wasol lebih baik, berhenti juga boleh. Tapi kalau misalnya udah berhenti, ambil lagi dari belakangnya gitu. Iya betul. Misalkan yang wakaf lebih baik, kayak qili gitu ya. Nah ini qaf sama lam. Wakaf lebih baik. Nah ini kalau misalnya berhenti di sini tidak perlu mengambil ke belakang lagi, langsung dari sini. Nah, karena ini sama seperti tadi jim titik gitu, udah titik. Ildarojim titik innallaha gitu. Jadi berhenti diteruskan dari sini. Jadi tidak perlu mengulang. Kalau yang ini bukan artinya tidak boleh berhenti, boleh berhenti, tapi ambil lagi dari belakang. Beda, sama dengan lam alif. Lam alif juga sebetulnya kan artinya tidak boleh berhenti. Tapi bukan berarti kalau kita sesak nafas, udah habis nafas, jadi maksakan diteruskan gitu. Karena ini ada wakaf lam alif tidak boleh berhenti. Jadi terus diteruskan sampai kita padahal nafasnya udah habis sekali. Nah, tidak juga, itu namanya ada kondisi darurat. Ada kondisi darurat kalau kita berhenti di lam alif, misalnya anggap saja di sini ada lam alif ya, di sini nih ya. Nah, di sini ada lam alif. Ini kan artinya tidak boleh berhenti. Tapi misalnya kalau saya habis nafas di sini, bukan berarti harus maksain ke sana sampai udah nggak ada suara gitu kan. Boleh berhenti, itu artinya itu sudah urgensi, udah darurat, boleh berhenti. Tapi ketika berhenti di sini diulang ya diulang lagi dari sini, karena itu artinya kita sudah berwakaf dengan cara yang buruk gitu ya. Kita sudah berwakaf di tempat yang buruk gitu, yang di tempat yang kobih, di tempat yang jelek. Karena kita sudah berwakaf di tempat yang jelek, jangan ibtida atau jangan start lagi di tempat yang jelek gitu ya. Karena tadi saya wakaf di sini, aduh tempat ini kobih, tempat ini jelek. Jangan diteruskan dari sini, jangan mulai dari sini, karena ini berarti ibtidanya jelek. Kalau wakaf di tempat yang jelek itu terpaksa, itu urgent. Tapi kalau ibtida kan tidak ada yang urgent ya. Kalau ibtida, kalau start itu nggak urgent kan, karena kita baru mau mulai nafas lagi. Jadi kalau berwakaf di tempat yang kobih, di tempat yang jelek, ambil lagi ke belakang. Jadi ulang lagi dari belakang, baru langsung. Jadi tidak apa-apa ya. Jadi sebetulnya tanda berwakaf ini bukan artinya yang nggak boleh banget, atau harus banget, atau wajib gitu ya. Wajib, haram, dosa, sebenarnya tidak ya. Gitu. Itu nanti jadi kenapa disebut jelek, kenapa disebut baik, karena berhubungan dengan makna gitu. Dan mungkin kalau ada sebagian kalau misalnya di huruf mim gitu akan merubah makna gitu. Jadi sebaiknya untuk tidak merubah makna, maka
berwakaf di tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh para tafsir, para ulama. Dan tempat wakaf di setiap mushaf berbeda-beda gitu ya. Gitu. Jadi itu artinya kenapa kalau misalnya wajib, berdosa, haram. Kenapa di mushaf ini di sini wakaf, di mushaf yang lain tidak gitu kan? Nah, itu artinya berarti berdasarkan pemahaman tafsir ulama masing-masing. Artinya tidak berdosa, misalnya di sini ada jim, tapi di mushaf yang lain tidak ada. Berarti kalau misalnya Bu Ai tidak berwakaf di sini, langsung ke sini, berarti tidak apa-apa. Karena di mushaf yang lain juga, ada yang di sininya tidak ada tanda wakaf, gitu kan? Gitu ya? Insya Allah ya. Siap. Satu ayat. Satu lagi. Kita ke wilayah yang lain, soalnya mau materi sedikit yang kemarin. Sip. Ya, nuhun Bu Ai. Selanjutnya Bu Rini, Bu Tuti, satu lagi Bu Tita ya. Bu Rini 2 ayat, pendek-pendek. Bu Rini, itunya mic-nya belum dibuka. Maaf. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Masya Allah, barakallahu fiik. Teh Tuti, mangga seayat. Lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum jahannatun tajri min tahtihal anhar. Sekedap min ayat ini ikhfa ada gunnah. Min tahtihal anhar khalidina fiha nuzulam min indillah. Nuzulam min indillah. Stabilkan teh. Nuzulam min indillah. Ini bukan min tapi min. Ini min baru ini min indillah. Nuzulam min indillah. Masya Allah. Wa ma indallahi khairul lil abrar. Masya Allah, barakallahu fi. Ibu Tita mangga. Ya, nuhun. 2 ayat terakhir langsung ditutup. Ya. Wa inna min ahlil kitabi lamay yu'minu billahi wa ma kena nafasna. Wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khasi'in. Dari mana nanti ila? Wa ma unzila ilaihim khasi'ina lillahi la yashtaruna bi ayatillah. Terus tidak jadi beres. Di ayat di mana? La yashtaruna. Yastaruna bi ayatilah. Itu HP jantan ada alit itanya puntennya. Enggak. La yashtaruna bi ayatillahi samanan qalilan ulaika lahum ajruhum inda rabbihim innallaha syari'ul hisab. Ya ayyuhalladzina amanus
Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu watak. Astagfirullah. Bisa matobiina itu. Kenapa Astagfirullahaladzim. nggak panjang? Wasobiru warobitu. Di mana tiwasawainya? Wan, Di mana? biasa so biru. Pakai metode Umi, Bude. Mohon. Kirang nada, Bude. Mohon. Siap. Jadi lempeng. Wasobiru warobitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, masya Allah, barakallah. Aduh, bentar. Hilap Tahan boleh yang oke dari baca. Sawios, kapios teh. Siap. Sawios. Sadaqallahul-azim. Review materi helas adabnya. Ketinggal ibu-ibu. Alif Alit sekedap-sekedap. kecil sekali. Kecil ya, sekedap. Berarti dari sini. Hari ini tuh banyak yang nggak masuk ya. Iya. Oh, pantesan tadi udah giliran lagi. Ini ya. Kemarin kita membahas ini juga rangkuman dari materi-materi yang sudah kita pelajari untuk review, untuk mengingatkan sebelum menambah materi yang lain. Jadi sebetulnya mad itu kalau dari segi cara baca gitu ya, sebenarnya kalau diingatnya mudah karena hanya ada 3, yang 1 2, yang 1 4, yang 1 6 gitu ya. Yang 2 4 6 itu kan kita masukkan saja ke 4 ya, biar nanti gampang. Jadi kalau dia ada 2 4 6 kita masukkan ke 4, jadi nanti kapan dia dibaca 2, kapan dibaca 6 gitu ya cara mengingatnya ya. Kalau yang pasti ada di 2, yang pasti ada di 6. Yang bisa pindah-pindah, yang boleh 2, boleh 4, boleh 6, saya masukkan di kelompok 4 biar nggak pusing gitu ya, biar nggak bingung maksudnya ya. Jadi apa saja mad yang dibaca 2. Ini mad tobi'i, kita sudah tahu, sudah paham insya Allah. Mad iwad. Mad iwad itu yang fathah tain, tanwin fathah yang diwakafkan. Kalau tidak diwakafkan tidak terjadi mad. Kemudian tobi'i harfi. Tobi'i harfi itu adalah huruf-huruf muqatta'ah yang ada di awal surat. Yang hurufnya yang ada 5 ini hayyun tohar, hayyun toharo. Karena huruf-huruf yang lain tidak masuk ke sini. Hanya hayyun toharo yang masuk ke 2 harokat. Gampang cara mengingatnya karena di Al-Quran dia tidak ada tanda benderanya. Gitu. Jadi kalau yang ada benderanya otomatis tidak masuk ke sini ya. Seperti misalnya toha itu tidak ada tanda apa-apa, berarti masuk di sini. Yasin masuk ya-nya kan tidak ada tanda apa-apa, berarti masuk di sini. Sinnya ada tandanya, ada tanda benderanya. Berarti bukan di tobi'i harfi gitu ya. Tobi'i harfi tidak ada tanda apa-apa pada huruf muqatta'ahnya. Jadi gampang cara mengingatnya. Tidak ada tanda apa-apa, dibaca 2 harokat. Kemudian silah qasiroh. Silah qasiroh itu adalah hak domir, tanda panjang yang ada di hak domir. Jadi mad tobi'i yang ada pada hak domir. Ya, gampang cara mengingatnya ya. Dan ini tidak ada tanda apa-apa, tidak ada tanda bendera. Berarti otomatis dia masuk ke kumpulan yang dibaca 2 harokat. Kalau misalnya mad silah atau hak domir, mad tobi'i yang ada pada hak domir, kemudian dia ada tanda benderanya, itu sudah pasti di depannya ada huruf alif sehingga tidak dibaca 2 harokat gitu, melainkan dibacanya seperti madlin atau seperti mad arid li sukun, atau dia biasanya ngikut mad jaiz gitu ya. Jadi dibacanya kita ambil 4 gitu ya. Kita kelompokkan ke sini 2 4 6. Tapi biasanya
lebih ke kalau nggak 2, kalau nggak dibaca 4, dibaca 6 kalau mad istilah tawilah karena panjang tawilah gitu. Kalau nggak 4 sama seperti lin kalau nggak 4 6. Tapi di mushaf Imam Hafs kalau tidak salah dia mengikuti mad jaiz. Jadi karena mad jaiznya 4 dia ambil 4 ya. Nah, sekarang kita ke 4 harokat. Apa saja yang 4 harokat? Semua mad kecuali yang ini. Oh, berarti kita ke sini dulu. Ya, ada mad yang dibaca 6 harokat. Ini sudah sakut. Ini sudah saklek 6 harokat. 6 harokat ini apa tandanya? Pertama, ada benderanya. Kemudian, selain ada benderanya, ada tanda tasydid setelah mad tabi'i. Setelah mad tabi'i ada tasydid. Contohnya, walau dholin. Do itu mad tabi'i, di depannya ada tasydid, di atasnya ada bendera. Itu dibaca 6 harokat. Kemudian apalagi? Ada huruf-huruf muqatta'ah yang selain yang ini. Selain yang ini, huruf muqatta'ah yang ada di awal surat, yang ada tanda benderanya masuk ke kelompok ini. Masuk ke kelompok mad lazim harfi ya, yang harfi. Kalau yang waladhdallin itu karena satu kalimat disebutnya, satu kata disebutnya ini kilmi. Kalimat itu artinya kata. Kalau harfi artinya huruf. Jadi huruf-huruf muqatta'ah yang ada tanda bendera masuknya ke sini, kemudian kata-kata yang ada mad tabi'i yang ada benderanya menghadapi tasydid seperti waladhdallin masuknya ke sini ke kilmi. Sisanya di sini yang paling banyak. Di 4 harokat. Apa saja? Ada mad jaiz munfasil, ada mad wajib muttasil, banyak ya, mad arid disukun ada banyak. Nah, yang ada benderanya saya kelompokkan ke sini biar gampang mengingatnya. Yang ada benderanya masuk ke sini dan sisanya tidak ada benderanya. Nih ada kecuali ya, kecuali yang bertemu tasydid. Kenapa kecuali? Karena yang bertemu tasydid masuknya ke sini ke 6. Nah, kecuali yaitu kemudian ada dua lagi yang tidak ada benderanya. Yang ada benderanya semua kita ambil 4, yang tidak ada benderanya ada 2 yaitu mad arid dengan mad lin. Nah, mad arid dengan mad lin ini kita ambil harokatnya kan ini yang boleh berpindah-pindah, kita ambil biasanya 4 atau enggak 6. Ini ada catatan mad arid dan mad lin harus seragam. Jadi kenapa mad linnya 4? Karena saya menentukan ketika membaca mad aridnya kita baca 4. Sehingga mad linnya kita seragamkan 4 gitu ya. Tapi kalau misalnya saya ngambil mad aridnya 6, maka mad linnya kita baca 6. Kecuali dalam satu bacaan ada mad arid, ada mad lin, kemudian satu lagi ada mad wajib muttasil, maka mad lin tidak boleh dibaca 6. Karena apa? Karena mad lin urutan paling bawah, tidak boleh lebih tinggi daripada mad-mad yang tingkatannya lebih tinggi. Mad arid ada di nomor 3. Namun mad arid masih boleh dibaca 6 karena apa? Karena dia adalah mad yang levelnya bisa naik, bisa turun. Mad wajib muttasil ada di nomor 2. Sehingga kalau saya membaca mad wajib 4, mad aridnya saya ambil 6, boleh. Tetapi kalau dalam satu ayat ternyata di tengah-tengah ada mad lin, tidak boleh diambil 6. Kenapa? Bukannya harus seragam dengan mad arid, karena bertemu dengan mad wajib muttasil, maka mad linnya dibaca 4 saja, gitu ya. Kemudian yang sudah kita pelajari lagi ada kelompok gunnah. Ini ringkasan ya, namanya ringkasan berarti bukan urutan dari hukumnya, tapi saya sudah kelompokkan sebetulnya biar gampang mengingatnya. Kelompok gunnah yang sudah kita pelajari. Yang ini masih sekilas-sekilas, yang ini sudah sekilas-sekilas, tapi yang ini insya Allah udah paham. Yang ini saya kelompokkan karena dia memang satu kelompok. Ini ada di hukum nun mati, nun sukun, dan tanwin. Jadi kelompok gunnah yang pertama ada di kelompok nun sukun dan tanwin, yaitu ketika bertemu dengan huruf ba disebut iqlab atau qalb.
Kemudian ada gunnah yang kedua, yaitu idgham bi gunnah, nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf moyan atau yanmu. Ya, nun, mim, waw, boleh yanmu, boleh moyan, dibalikin ya, gampang. Biar yang mana aja yang gampang cara mengingatnya. Kemudian ada huruf gunnah lagi yang ada pada ikhfa, nun sukun ketemu dengan tanwin. Hurufnya ada 15. Sebetulnya ini cara mengingat huruf ini gampang. Kalau misalnya teman-teman ibu-ibu sudah mengetahui huruf iqlab, sudah mengetahui huruf idgham dan sudah mengetahui huruf izhar, huruf sisanya adalah huruf ikhfa. Gitu. Jadi yang ini udah masuk ke sini, yang huruf ini 4 ke sini, ada 2 lagi ke idgham bila gunnah, ada sisanya ada 6 huruf lagi ke izhar. Nah, sisanya yang 15 huruf ini termasuk huruf ikhfa. Karena izhar belum saya singgung, idgham bila gunnah sudah disinggung tapi belum dituliskan. Jadi saya tulis hurufnya di sini, huruf ikhfa ya. Huruf ikhfa ada 15, ini yang ini. Jadi ini semuanya dengung, semuanya gunnah, memakai gunnah, sehingga cara membacanya harus stabil. Kalau iqlab dibacanya segitu gitu ya, durasinya segitu, yang idgham bi gunnah juga harus segitu, yang ikhfa juga harus segitu, harus konsisten. Kemudian kelompok gunnah yang kedua ada di hukum mim sukun. Mim sukun. Yang pertama ikhfa safawi, mim sukun bertemu huruf ba. Yang kedua idgham mimi, mim sukun bertemu dengan huruf mim lagi, gampang. Ini ada tanda tasydidnya, yang ini tidak ada. Nah, jadi yang ini juga mim bertemu ba, mim bertemu mim, hukumnya juga gunnah. Bacanya juga stabil. Harus stabil, harus sama, harus konsisten sama dengan ini. Yang selanjutnya adalah nun dan mim tasydid. Yang ini gunnah tertinggi, mim dan nun tasydid. Ini tidak menghadapi apa-apa, tidak perlu melihat depan, tidak perlu melihat belakang, pokoknya ada huruf nun bertasydid, mim bertasydid, maka itu adalah gunnah. Sehingga dibacanya stabil. Kalau saya biar gampang, saya ikut beberapa ulama yang menentukan setara dengan matobi'i gitu. Tapi ada beberapa ulama yang tidak menyetarakan dengan matobi'i, tapi asal harus lebih lama gitu ya, lebih lama daripada yang lain gitu kan, nggak kayak izhar gitu ya. Ini harus lebih lama. Tapi saya lebih suka cara mengingatnya setarakan dengan matobi'i. Karena apa? Kayak di sini, kalau misalnya ini gunnah ini kita bacanya hanya ditekan saja tapi tidak dilamakan, nanti akan tertukar dengan bacaannya Imam Khalaf. Karena Imam Khalaf membaca huruf ini, huruf-huruf nun mati bertemu dengan huruf ini, membacanya hanya dimasukkan saja tapi tidak ditahan. Misalnya gini, may yaqulu gitu ya, kalau yang ditahan ya. Kalau yang tidak ditahan, may yaqulu. Nah, ada perbedaan kan, kalau dilihat dari ketukan atau dari harokat, ada perbedaan kurang lebih 1 atau setengah harokat. Nah, ini bacaan ini ada pada Imam Khalaf, sehingga saya ikut para ulama yang menentukan udah setarakan dengan matobi'i biar kita mengingatnya gampang, biar stabil. Oh, tahu stabilnya segitu. Ya, itu. Jadi yang ini distabilkan, disamakan. Kalau misalnya ibu-ibu bacaannya sudah istiqomah, sudah konsisten di antara tanda panjang, mad dengan gunnah, insya Allah bacaannya lancar dan stabil. Kalau kesalahan baris, kesalahan huruf itu biasa ya, insya Allah nanti lama-lama juga kalau sering lihat terbiasa, kalau sering dengar terbiasa. Tapi kalau ini sudah stabil, insya Allah lancar bacaannya ya. Makanya saya dulukan mad dengan gunnah, biar sudah kekunci hatinya. Oh, ini bacanya segini, kalau saya temponya segini, gunnahnya segini, harokat 2-nya segini, 4-nya segini, 6-nya segini, sudah tahu. Nanti hatinya sudah bisa mengoreksi sendiri. Ibu-ibu FPSD ini kan seninya tinggi ya, musikalitasnya tinggi. Jadi insya Allah nanti udah iya kayaknya ada yang kurang. Oh iya ada yang kurang gitu. Jadi sudah bisa mengoreksi sendiri insya Allah. Asal sudah tahu yang ini 2, ini 4, ini 6, ini gunnah gitu ya. Yang mana yang bukan gunnah, yang mana yang gunnah gitu. Kemudian materi yang sudah dipelajari yaitu naber. Nabernya baru 1 yang ini ya. Tapi kemarin yang ini sudah dibahas. Tinggal diberikan contoh. Pertama, waw dan ya tasydid didahului dengan fathah kasroh domah. Ini enggak masalah insya Allah. Pokoknya ada huruf waw,
waw tasydid dengan ya tasydid, tapi sebelumnya tidak ada tanda sukun, berarti itu naber. Kalau ada tanda sukun, biasanya masuknya ke idgham mutamatsilain gitu ya. Nanti akan ada pembahasannya. Jadi waw tasydid, ya tasydid, naber. Apa itu naber? Bacaannya ditekan sehingga suaranya lebih tinggi, suara huruf ini ya, suara hurufnya lebih tinggi daripada huruf-huruf yang sebelumnya gitu. Kemudian yang ini waqaf pada hamzah didahului mad atau lin. Kemarin Bu Tita minta contoh, saya kasih contoh. Yang ini contohnya as-sama gitu ya. Nih. Nggak kelihatan ya. Pakai yang merah coba warnanya. Di atas ya benar. Nah, gini ya. Nih as-sama'u misalnya gitu. Nah, ini nih nabernya di mana? Nabernya di sini. Waqaf, karena waqaf kan waqaf pada huruf hamzah. Waqafnya pada huruf hamzah didahului oleh mad as-sama. Nah, hamzah yang ini suaranya kalau saya bilang ada tekanan gitu. Jadi suaranya itu harus lebih kuat dibanding huruf sebelumnya. As-sama gitu ya. Kalau kata Bu Tita nanjak katanya gitu ya Bu ya, naik gitu ya. Nanjak diberhentikan tapi ya. Nah gitu, tapi berhenti ya kalau tidak diwakafkan tidak ada naber. Iya, rem mendadak gitu teh. Rem mendadak. Mendadak, betul. Kemudian yang ini wakaf pada huruf hamzah. Nah, wakaf pada huruf hamzah yang sebelumnya adalah lin. Kalau tadi sebelumnya mad, ini sebelumnya lin. Ini kan ada lin di sini nih, syai. Syai ini lin, kemudian ada in, ada hamzah. Kita mau berwakaf di sini. Nah, ini yang dinaberkan. Syai gitu. Syai. Nah, gitu ya. Itu naber yang kedua. Naber yang berwakaf pada hamzah didahului mad atau lin. Kemudian wakaf pada huruf bertasydid selain huruf qalqalah dan selain mim nun. Kenapa ini selain ini? Karena ini sudah ada hukumnya qalqalah dan yang ini sudah masuk ke sini, gitu kan ya, ke gunnah gitu. Nah, jadi tidak perlu dinaber karena sudah ada penguatan dari gunnah, sudah ada penguatan dari qalqalah. Jadi wakaf pada huruf bertasydid selain ini. Misalnya ini deh. Minal masih gitu ya. Ini ada masih. Di mana nabernya? Nabernya di sini. Di sini. Nabernya di situ ketika wakaf. Kenapa ada naber? Untuk membedakan bahwa itu ada hurufnya ada dua. Karena kalau tidak dinaber, yang mendengar itu misalnya tidak melihat Quran ya, yang mendengar itu akan mengira bahwa itu hurufnya cuma satu. Nah gini, masih gitu. Jadi kalau kita wakaf di sini minal masih dengan minal masih dengan minal mas gitu ya, minal masih. Kan tidak akan ketahuan yang mana ada tasydidnya, yang mana tidak bertasydid. Kalau tidak dinaberkan, misalnya saya baca gini, minal mas yang tidak bertasydid. Kemudian yang bertasydid saya membaca juga minal mas. Tidak ada bedanya ya, sama. Jadi yang mendengar akan berpikir oh ini tidak ada tasydidnya. Padahal kalau orang-orang Arab misalnya yang tahu artinya, kok artinya salah ya gitu. Yang ini itu bertasydid. Yang bertasydid itu hurufnya ada dua karena waktu itu sudah saya jelaskan bahwa huruf bertasydid ini adalah dua huruf yang sama, yang satu harokatnya sukun, yang satu ada harokatnya, digabung, jadi pakai tasydid gitu. Jadi kalau misalnya wakaf di yang dua huruf ini, tentu harus berbeda gitu, supaya tidak merubah makna. Karena kalau bertasydid itu berarti maknanya berbeda dengan yang tidak bertasydid. Sehingga ketika wakaf di yang bertasydid di sini ada penekanan pada huruf ini. Minal mas ya, beda dengan ini minal mas. Beda kan? Jadi ini ditekan, dinaberkan.
supaya menjaga huruf dan makna. Kemudian ini berpindah dari huruf mad ke huruf lain selain mim dan nun. Betul ya, tinggal yang ini ya. Iya. Nah, Iya, betul. contohnya berpindah intiqal dari huruf mad. Contohnya waladhdallin atau yang pendek ini al-haqqah gitu ya. Al-haqqah hurufnya atau waladhdallin deh yang gampang. Berpindah ke huruf mad apa sih itu ya? Ini waladhdallin. Dari huruf mad. Nih, berpindah dari huruf mad. Yang mana huruf madnya ini? Waladdo. Nih, do ini ada huruf mad. Waladdo. Ini huruf mad berpindah ke huruf bertasydid gitu. Makanya kalau kata Bu Tita kalau baca yang gini harus nanjak gitu kan. Waladdol. Nah, dol huruf lam ini nanjak gitu ya. Kalau kata Bu Tita nanjak. Nah, itu bahasanya namanya naber gitu ya. Nanjak yang ini. Waladdol ke huruf lam, dari do ke huruf lam itu nanjak, itu naber. Naber yang nanjak sama yang biasa apa beda? Ada namanya lagi enggak? Kalau yang nanjak ini naber namanya. Ini waladhdall. Nah, ini mad, ini tasydid di sini. Bertemu. Nah, biar ketahuan, ini kan ada 6 harokat yang ini kan. Kalau misalnya tidak ada tasydid, ini ada 6 harokat. Nggak ada tasydidnya. Dibacanya kan cuman gini. Waladhdallin. Itu tidak ada tasydidnya. Nah, kata ini ada tasydidnya sehingga untuk menjaga kata ini harus dinaberkan waladhdallin sehingga terdengar suara tasydidnya gitu ya. Nah, suara tasydidnya ini yang dinaberkan. Dholin. Nah, yang itu. Sebenarnya sudah tahu, cuman mungkin nggak tahu nama. Cara baca insya Allah biasanya udah pada tahu kan, malah punya istilah-istilah sendiri ya untuk gampang mengingatnya. Kemudian alif tasniyah. Alif tasniyah itu adalah kata ganti untuk 2 orang. Misalnya gini, saya kasih tahu yang gampang aja. Kalau huma, ini ya kata ganti ya. Sekilas dulu. Ini huma, ini hum. Hum ini kan artinya mereka. Mereka ini untuk jamak. Ya, jamak ya, mereka. Kalau misalnya huma itu kan mereka berdua. Gitu ya. Kata ganti untuk untuk 2 orang. Jadi huma mereka berdua. Kalau hum merekanya banyak kan. Kalau huma berdua. Makanya kalau yang doa pernikahan itu ada kan barakallahu laka wa barakalai bainakuma. Nah, gitu ya. Ada bainakuma. Nah, ini kuma itu maksudnya kalian berdua sama dengan huma, mereka berdua. Ada huruf alif di belakangnya. Huruf alif ini menandakan untuk kata ganti 2 orang. Nah, yang ada kata ganti 2 orang ini alif gitu ya ininya. Dan ada satu kata, ada kata-kata lah gitu ya, beberapa kata-kata yang menandakan bahwa ini untuk 2 orang. Contohnya misalnya kalau di Al-Qur'an ada ada bacaan ini. Zaqo. Zaqo. Nah, kemudian asyajarah. Ini asyajarah ya. Di sini ada hamzah wasol, yang ini hamzah wasol. Yang di asyajarah hamzah wasol, saya kasih tanda hijau. Yang ini hamzah wasol di asyajarah. Ini hamzah wasolnya. Nah, ini hamzah wasol. Nah, yang panjang ini, yang tanda panjang, yang matobi'i ada di ko.
itu adalah alif tasniyah. Kata ganti untuk 2 orang. Ini kok ya. Nah, yang ini ya. Kelihatan ya yang ini. Ini alif tasniyah, yang ini hamzah wasol. Kemudian di sini ada huruf tasydid. Nah, di mana naber di sini? Yang ini ke sini. Asyajaroh. Dzaqasyajaroh gitu. Jadi bacanya dzaqasyajaroh, ditekan di sini. Di sini langsung dimasukkan dzaqasyajaroh. Nah, bukan gitu, bukan dzaqasyajaroh, tapi Kenapa nanti dzaqasyajaroh. Gimana, Bu? tanda tasdidnya di paling mana? Di Ini, Bu. shin, di alif? Di shin. Gak kelihatan. Nah, di sini. Mohon. Mohon. Jadi, Tadi kan huruf coba iya, tapi tanya tanda nanti tanda Nah, panah, iya. butantina jantan kira di paling mana? Nah, di sini. Nah, di sini ya. Oke. Eta alifnya di jabat atau di hamzah? Ayah hamzah di atasnya atau di Ini kasroh? wasol, Bu ya. Di Yang ini hamzah wasol, yang di sini nih. Oh, hamzah wasol. Ya, oke. Ini hamzah wasol. Handphone alit yang saya. Ini hamzah wasol, yang ini alif tasniyah. Alif tasniyahnya yang ini di ko, zako. Jadi ini zako dengan asyajaroh. Guru, maaf, di situ mungkin ada bendera ya, jadi harus panjang juga. Yang mana, Bu? Yang dakos gitu. Nah, ini tidak ada bendera. Oh, iya. Karena apa? Karena di sininya bukan hamzah koto, tapi hamzah wasol. Iya. Nah, jadi ini kan bukan ketemu hamzah. Iya. Ini bukan matobi'i ketemu hamzah, tapi ini matobi'i ketemu hamzah wasol. Jadi tidak ada bendera. Gitu. Jadi dibacanya zaqo dengan asyajaroh. Kalau mau ibtidak di sini kan asyajaroh. Iya. Jadi zaqasyajaroh. Nah, jadi di sini di huruf sin inilah yang dinaberkan. Ya, falam mazaqasyajaroh. Kemudian ada satu lagi yang tidak ada tanda tasydidnya. Contohnya ya. Ini hamzah wasol ya, yang ini ya, wastabako, ini wastabako ya, Bu. Wastabako al-baba. Ini sukun al-baba. Ini kan alif lam, ada alif lam komariah ya. Kalau alif lam komariah kan pasti hamzah wasol ya, Bu ya. Jadi yang ini hamzah wasol ya. Al-baba. Hamzah wasol yang ada pada huruf ini. Alif lam ma'rifat. Wastabaqol baba. Nah, yang ini wastabaqo al-baba. Untuk mengetahui bahwa ini adalah kata ganti 2 orang, maka Imam Dr. Aiman Rusdi menaberkan kata ini. Wastabaqol baba. Tabaqol baba gitu. Wastabaqol. Nah, ya, jadi ditekan, dinaikkan, suaranya dinaikkan di huruf lam. Ya, gitu ya. Sama satu lagi waqolal hamdulillahi. Ada di Al-Qur'an waqola. Biasanya kan kalau qola gini ya. Qola. Nah, ini yang berkatanya 1 orang. Kalau gini. Kalau 2 orang yang berkatanya, kan ini qola itu artinya dia berkata. Dia siapa? Dia 1 orang. Kalau misalnya saya menulisnya seperti ini. Qola. Dia telah berkata. Dia siapa? Dia 1 orang laki-laki. Kalau ditulisnya gini di Al-Quran, qola. Nah, berarti ada 2 orang yang telah berkata. Nah, ini alif tasniyah yang ini namanya.
Di depannya ada alhamdulillah. Jadi kalau digabung wa qolal hamdulillah. Nah, yang ini dari la ke sini ke kata alhamdulillah akan ada hamzah wasol di alhamdulillah, dinaberkan di sini. Wa qolal hamdulillah untuk membedakan antara wa qolal hamdulillah yang waqola yang ini, yang tadi yang mufrad, yang single yang satu, kola yang ini dengan kola yang ini, apa bedanya kalau sudah bertemu dengan alhamdulillah? Atau dengan misalnya kata lain yang ada tanda sukun gitu ya, tanda tasdid. Kan tidak ada perbedaan, yang ini antara satu orang dengan dua orang yang berkata. Nah, cara membedakannya kalau kita membacanya wa qolal hamdulillah itu berarti yang ini. Yang mufrad. Yang ini nih. Wa qolal hamdulillah. Tapi kalau bacanya wa qolal hamdulillah. Ada ya perbedaannya Bu ya. Jadi yang dengar juga tahu, oh itu ada dua orang yang berkata alhamdulillah. Kalau yang wa qolal hamdulillah, oh ada satu orang yang berkata alhamdulillah gitu ya. Paham Ibu-ibu kalau ya? Allah. Berarti pendengarannya harus ini ya, harus jeli ya. Iya, jadi dan harus pengucapan menyimak. menentukan makna gitu ya. Makanya dibuat hukum tajwid. Orang-orang yang tidak paham bahasa Arab, kalau misalnya cara bacanya betul, orang yang paham bahasa Arab mengerti gitu ya. Masya Allah ya, gitu. Jadi dari cara baca menentukan makna itu. Insya Allah yang naber ini selesai. Insya Allah nanti kita sambung. Bu Guru, Bangga? ngabentenkeun tadi tunggal sareng Jamak. Yang jamaknya. Anu dua ku hamzah wasol gitu. Oh mohon. Wakolal biasa sareng wakolal. Anu jamak sarang anu tunggal. Nah itu. Pami nu tunggal Bu, kola anak ya Bu, nyeratna. La biasa ya, tadi ada yang kola. miring, tadi yang miring nak, mohon. Nah, pami anu dua orang Bu, ku alif lam Bu. Oh, nganggo alif tasniyah ya. Jantan dia ko kan la. La-nya ditambahan alif tasniyah. Lam ditambah alif, jantan lam alif. Jantan lam alif itu adalah dua huruf gabungan antara lam dan alif. Jantan kieu tah. Ieu teh alif tasniyah sareng lam Bu. Oh, mohon. Jantan kan ieu jantan ya. Mohon. Kami misalkan wakof gitu ya. Kami misalkan wakof moal katinggalna kieu. Kami misalkan ibu wakof di dieu. Waqola matobi'i di dieuna. Tapi kami ibu wakof di dieu dibacana waqol. Iya. Ya, gitu. Kami disambung tadi waqolal hamdulillah eta mah berarti hiji. Tapi kami misalkan dua orang waqolal hamdulillah naberkeun. Iya. Ya, jantan di nabihan ilmu. Alhamdulillah. Tetan. Ya. Ya. Emutnya itu anu tentang mad sama itu di tanggal 16 sama 17 April ya waktu itu ya. Ada yang mau ditanyain ini? Kalau kan keseringannya saya sih memang pakai Al-Qur'an yang bukan mazhab yang dari Madinah ya. Ada tanda bendera yang agak pendek sama yang agak panjang gitu ya. Jadi kalau dialih bahasakan di Indonesia, kalau yang agak panjang itu jadi dia ada 4 A gitu misalnya untuk yang huruf 5 atau 6 5 atau 6 ya, itu yang panjang banget. 5 atau 6 ya. Kalau yang pendek dia hanya 4 harokat saja. 4 harokat aja. Nah itu kan pasti harus dibedakan nggak? Jadi ada yang bendera panjang dan agak yang pendek ya. Biasanya suka tertulis kayak gitu sih kalau untuk di yang Indonesia yang nasional lah ya, Al-Qur'an umum tertulisnya seperti itu gitu.
kalau kita membacanya agak pendek, salah berarti ya. Kalau misalnya yang harusnya 6 harkat dibaca agak 4 itu tidak sah gitu ya, makanya dianggapnya tidak sah. Gini kali Yang ya. hukum mad itu yang ada 6 ada 4 panjang itu. Ya, Berarti kembali ke situ. ya kita Tidak kembali melebihi ke 6 harkat itu ya. kita kembali ke tingkatan mad ya. Masih Iya, ingat Tingkatan Ibu-ibu? madnya lagi. Iya, iya. Nah, kita tingkatan mad ya. Yang pertama mad tertinggi adalah mad lazim. Tadi sudah Lazim. dibahas ya mad. Sekarang kita ke tingkatan. Yang kedua adalah mad wajib mutasil, saya tulis MT. Yang ketiga adalah mad arid li sukun. Yang keempat adalah mad jaiz munfasil, saya tulis MF. Yang kelima adalah mad badal. Yang keenam adalah madlin. Nah, yang ada benderanya yang mana? Yang ada benderanya yang ini, yang ini, yang ini. Marsilah, sama satu lagi marsilah tawilah. Tapi saya ingatkan lagi tadi marsilah tawilah itu nanti dia ngikut, ya, dia ngikut aja gitu, ngikut ke sini biasanya, ya, ngikut ke nomor 4. Oke, sekarang kalau di Imam Hafs mad wajib mutasil itu berapa? 4 dan 5. Mad wajib mutasil berapa? 4 dan 5. Mad arid li sukunnya berapa Imam Hafs? 2, 4, 6. Kalau ini udah pakem ya, 6. Kemudian mad badalnya berapa di Imam Hafs? 2. Madlinnya berapa? 2. 4 dan 6. 2, 4, 6 atau 4, 6 ya. Mad badal. Madlinnya 2, 4, 6 ya. Madlin. 2, 4, 6 di Imam Hafs ya. Karena di imam yang lain nanti beda lagi ya patokannya. Sekarang misalnya kita tentukan ibu mau baca Quran, ibu mau ngambil mad 2, ini yang ada pilihan itu ditentukan dulu. Ibu mau ngambil mad mutasilnya berapa ketika mau baca Quran? Mau 4 atau 5? Misalnya 4, saya mau baca Quran, saya mau menentukan mad mutasilnya 4. Mad wajib mutasil dia harus mengikuti mad ini, mad wajib. Mad wajib. Kalau saya sudah menentukan mad wajib mutasil 4, mad munfasil kata Imam Hafs harus mengikuti, berarti 4. Jadi saya ambil 4, mutasil 4, munfasil 4. Yang ada masalah aja yang ini. Yang ada masalah ya. Yang ada pilihan yang ini, yang ini. Nih. Saya tinggal menentukan mad tawilah, sila tawilah nanti dia ikut mad munfasil. Jadi berapa saya harus ambil mad arid li sukun? Misalnya ya udahlah saya ambil mad arid li sukunnya 6 gitu ya. Oke. Saya ambil 6. Nah, ketika ibu mempertanyakan ada yang bendera-bendera. Yang ada bendera kan ini 2 dengan 4. Yang ini kalau di mushaf Indonesia biasanya yang ini panjang ya, yang ini pendek gitu ya. Ibu mau baca berapa? Kan sudah ditentukan dari awal. Mau dia benderanya panjang atau pendek. Kalau ibu sudah menentukan 4 dan 4, ya sudah tinggal baca aja ini 4, ini 4. Kalau ibu menentukannya 5, ya udah tinggal baca 5 dengan 5. Gitu, Bu. Nanti yang jadi aja ya asal konsisten dalam satu makro atau dalam satu bacaan. Yang akan terjadi masalah itu adalah ketika nanti berkumpul antara mad ini dengan misalnya ini dengan ini akan terjadi masalah. Kenapa? Ketika saya membaca ini 4, kemudian saya membaca ini 6, ini masih aman. Ini 4, ini masih aman. Nah, yang lin saya harus baca berapa? Yang lin, kalau saya baca 6, tidak boleh. Karena apa? Karena ada mad wajib munfasil yang saya ambil 4. Karena kaidahnya mad yang ada di paling bawah, yang ada di bawah
bacaannya tidak boleh melebihi dari mad yang ada di atas, yang tingkatannya lebih atas. Sehingga madlinnya saya harus ambil paling tingginya 6, paling rendahnya 2. Gitu, Bu. Jadi kalau untuk mempermudah dalam satu kali baca, udah tentukan saja, oke, saya baca mad munfasil 4, mad misalnya muttasil 4, madlinnya misalnya kalau saya ambil 2 gitu, karena takutnya ada mad badal. Tapi kalau tidak ada mad badal, saya ambil 4 gitu boleh. Mad adli sukunnya boleh ambil 4, boleh ambil 6. Itu lebih aman. Gitu aja, Bu, ya. Jadi kalau misalnya, jadi jangan dilihat, kalau Ibu melihat oh ini ada yang panjang, ada yang pendek benderanya, berarti ada 2 gitu ya, ada 2 kaidah yang berbeda. Berarti ini antara mad apa gitu. Jadi udahlah biar gampang, ambil aja 4 gitu lebih amannya. Ambil aja 4 semuanya. Ambil 2 karena nanti kalau kayak mad munfasil di imam lain ada yang dibaca 2, tapi nanti ya akan ketemu dengan wajah-wajah yang terlarang itu, wajah-wajah yang mamnuat yang pernah saya itu ya saya bahas waktu itu sekilas. Gitu ya Bu ya, paham ya Bu insyaallah? Cukup? Insyaallah. Hatur nuhun. Amin Bu. Kemarin bade ieu nya bade nu tingkatan teh acan nya kemarin teh nuju saum. Tak ieu belum dijabarkan. Oh iya. Sudah. Yang Urutannya tingkatan sudah sayang. Soalnya udah di materi di grup, coba Ibu lihat lagi ada tingkatannya. Ada, iya betul. Cuman yang tidak dimasukkan sama imam Syafi'i ini madlin. Nah, madlin ada di paling bawah setelah mad badal gitu Ya, aja. kemarin sampai ke mad badal Sampai mad badal ya. Catatan saya iya. Saya madlin tidak termasuk. Makanya tadi bingung antara madlin sama mad badal. Kalau madlinnya 2, takutnya ada mad badal gitu kan. Jadi kalau misalnya dalam satu kalimat itu maksudnya dalam satu kalimat ada madlin sama mad badal, berarti panjangnya harus sama gitu, minimal 2. Iya, kalau ada mad badal dengan madlin harus ambil 2 karena kalau madlinnya 4 lebih panjang kan nggak boleh panjang. Iya, karena di bawah mad badal. Oke. Kalau nggak ada mad badal boleh Ibu ambil 4 gitu. Oh, iya. Diskonnya. Bu sada hapunten ieu aya nu keperyogian oge bade waktosna painten upami kangge di Jum ieu mah di tangtoskeun nya biasa tertib tabuh genepan. Mohon iya menembe ada atosan. Oh iya. Ada privat engke tiasa japrian biasa da Bu sadah mah luang waktosna tiasa japrian. Bisa japrian. Hari Minggu sayang aya nama ganti minggu mah bebas. Aya anu ngajakan olahraga aku teh. Dirimu na eta mah. Salatkeun we. Ya insyaallah. Ya supaya misalnya free kita bahas, tapi misalnya aya nu bade izin sapertos kieu mohon nyarios engke insyaallah janten tiasa ditutup dilajengkeun insyaallah sanes waktos ya. Alhamdulillah masyaallah. Ibu mangga kalau misalnya ada yang mau bertanya boleh bertanya di grup besar, barangkali nanti saya kalau di Japri misalnya agak kebaca atau rada telat. Kalau di grup besar biasanya orang lain baca nanti ada yang Japrinya banyak kasa itu Bu gitu ya. Jadi hapuntenna kadang-kadang kan HP-nya sama anak-anak gitu. Jadi boleh di grup besar, boleh di Japri mangga nanti insyaallah kalau sudah dikumpulkan pertanyaan, kalau sudah saya jawab, nanti akan di jawabannya dan pertanyaannya akan saya simpan, akan saya share di grup tilawah gitu ya, biar yang lain juga tahu gitu ya. Insyaallah, alhamdulillah selesai sudah tilawah kita hari ini. Selanjutnya berdoa akan dipimpin oleh Ibu Ida. Mangga Ibu Ida. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa anta ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkaulah Rabbku, tiada Tuhan yang berhak disembah selainmu. Engkaulah yang menciptakanku dan aku adalah hamba-Mu. Aku berada di atas ikatan dan janji-Mu selama aku mampu.
Aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang aku buat. Aku mengakui kepadamu atas nikmatmu kepadaku, dan aku juga mengakui kepadamu dosa-dosaku. Maka ampunilah aku, karena sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Engkau. Allahumma gfirli dunubi wali walidaya warhamhumma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga di open video Billy Bade nangkring. Yang difoto. So, mangga. Yo, siap ya, ibu-ibu. Teh Irma Bade ngiring. Enggak, Bu. Ini baru nyampe dari Solo. Oh iya, oke. Ya, siap Ibu, 1, 2, 3. Selamat ya. Cheese. Iya, tenun kasadayana Telia, terus hadir nuhun Lia. Ada murid baru, ini harus di ospek. Ikut di sini, ikut di minggu sekarang. Insya Allah. Amin. Tangannya eran atuh. Mangga atuh nu bade berkegiatan mangga di Lujang. Namun sadayana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi Nuhun Tetan, sadayana. Selamat berlibur. Punten. Di mana Bu Kenti, Ambu? Punten. Hati-hati.